Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Maha benar segala yang diungkapkan Allah, difirmankan Allah, dan ditakdirkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Kadang-kadang kita itu bertengkar di antara orang Islam itu, antara lain karena tidak sengaja dan juga tidak niat buruk, beranggapan bahwa Islam itu karena memang syahadatnya adalah kepada Allah dan Rasulullah, maka Islam itu hanyalah ajaran sesudah ada Rasulullah. Dan barang siapa tidak melakukan ajaran itu, misalnya syariatnya, sholat 5 waktu, naik haji dan seterusnya, puasa Ramadan, itu kita anggap bukan muslim. Jadi ajaran Rasulullah sama dengan Islam, syariatnya Rasulullah adalah syariat Islam. Kalau kita memakai ini, berarti Islam itu baru mulai ada di muka bumi sesudah Rasulullah hadir. Bahkan sesudah 23 tahun resminya beliau menyebarkan Islam. Ini berarti kalau kita pakai sebagai padatan atau parameter, berarti Nabi Isa bukan muslim, Nabi Musa bukan muslim, Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh, Idris, Hud dan seterusnya, bahkan Nabi Adam juga bukan muslim. Nah, saya kira kita perlu mulai mempelajari bahwa ternyata Islam itu bukan hanya padatan dengan formula sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya Islam pada zaman yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda. Maka sesungguhnya kalau pakai bahasa sekarang ada evolusi. Kan tidak mungkin Adam alaihissalam diciptakan di muka bumi dibawain Quran. Kan tidak mungkin. Maka kemudian ada evolusi ketika Adam baru sendirian dengan istrinya, kemudian punya anak-anaknya yang bernama susunya. Itu kan belum ada bahasa. Bahasanya baru embrional. Sehingga tidak mungkin ada Al-Quran pada waktu itu. Maka kemudian ada evolusi. Jadi Allah itu memuaikan kehidupan ini berdasarkan tahapan-tahapan kebudayaan, peradaban, dan sosialitas umat manusia. Itu komplikasinya tidak hanya jumlah orang, tapi juga peta-peta bebrayan, peta pergaulannya, satuan-satuan nilai di antara manusia dengan jumlah kecil, jumlah banyak, dan seterusnya, termasuk dengan cuaca yang berbeda, dengan dengan situasi sosial yang berbeda. Maka ada evolusi di mana Islam mulai diperkenalkan di zaman Nabi Ibrahim dengan makalah-makalah atau mushaf-mushaf, masih lembaran-lembaran yang sifatnya lepas-lepas. Kemudian sampai ke Taurat, sudah merupakan makalah besar, ya, sudah agak ada yang bersifat padat dan hukum di situ. Kemudian kalau bahasa saya kan biasanya kan ya belulu iku Nabi Musa. Mesak durung iku cek wenih kelopo. Masih benih kelapa. Kemudian sudah tumbuh pohon kelapanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Musa, ya kan? Terus mulai berbuah namanya beluluk. Beluluknya itu Taurat. Kemudian dia berkembang menjadi cengkir yang namanya Zabur. Kemudian menjadi degan yang namanya Injil. Kemudian sempurna menjadi kelopo yang menjadi lambang pramuka itu, yang multiguna, sabutnya bisa jadi apa, bathoknya jadi apa, isinya bisa diperes, terus airnya bisa untuk mengobati racun segala macam, sudah sempurna sedemikian rupa, itu disebut Al-Quran. Kan gitu. Nah, ada evolusi. Orang yang hidup di era beluluk jangan diberi kewajiban, jangan dianggap mereka mendapat kewajiban kelapa. Orang yang hidup di sekian ratus tahun di era
cengkir, ya dia tidak punya kewajiban. Untuk orang yang berada di era kelapa, artinya Nabi Isa tidak sholat 5 waktu, Nabi Musa tidak sholat 5 waktu, tidak berarti mereka bukan muslim. Jadi saya kira ada perlunya kita berendah hati dan melebarkan pandangan kita bahwa Islam itu kualitatif dan punya evolusi, gitu loh. Bahwa sesudah Rasulullah kita wajib sholat 5 waktu, iya. Tetapi jangan lupa bahwa ini tidak bisa dipakai parameter untuk menilai Nabi Adam, untuk dipakai menilai umatnya Nabi Nuh, tidak bisa. Umatnya Nabi Nuh belum ada puasa Ramadan, belum ada zakat, mungkin sudah ada, tetapi itu juga masih berupa perintah-perintah yang belum resmi, karena itu adalah naluri dan budaya manusia. Nah, jadi Bapak sekalian, mari kita perluas Islam kita ini tidak hanya kuantitatif pasca Rasulullah SAW, tapi kualitatif dan rohaniah sejak Adam alaihissalam. Bahkan mungkin Islam sudah ada sejak Nur Muhammad, sejak manusia purba, sejak kapanpun saja. Jadi mari kita menghabiskan waktu tidak untuk membenarkan diri kita dan menyalahkan orang lain, tapi bareng-bareng bikin majelis-majelis di mana-mana untuk mempelajari kualitas-kualitas dan evolusi informasi Islam itu minimum sejak Adam alaihissalam sampai besok-besok. Jadi kita isi waktu ini untuk futurologi, faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Bukan hanya untuk mempertengkarkan bahwa aku benar, kamu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.